Selamat siang para pendengar dan penyimak setia Madhab Semolowaru komunitas Sawo. Kembali lagi kita akan mencoba untuk mengulas dan mendiskusikan apa-apa yang menjadi keseharian kita baik di dunia kampus maupun yang di luar kampus. Masih bersama kita ya, tetap di Madhab Semolowaru ya. Kali ini kita kedatangan beberapa narasumber yang luar biasa ya. Ya, jarang-jarang kita berkumpul di sini ya, para petinggi kampus. Ini kita akan coba untuk membicarakan atau ngobrol-ngobrol ya Pak ya, tentang organisasi dan apa-apa aja yang terkait dengan organisasi yang ada di kampus ya, terkait fasilitas dan sarana prasarana yang ada di kampus. Untuk itu kita coba untuk ke Pak Dipo. Nah, monggo Pak Dipo. Pandangan Pak Dipo mengenai keorganisasian di kampus kita, silakan Bapak. Iya, baik, terima kasih. Yang pertama harus dipahami bahwa Untak ini semakin besar, sebuah perguruan tinggi yang semakin berkualitas, sehingga harus dikelola dengan baik dan profesional. Dan itu sudah mulai kita bangun melalui struktur organisasi dan sebagainya. Dan sebagai bukti nyata bahwa kita semakin besar adalah dengan akreditasi 6 prodi mencapai huruf A, untuk akreditasi tinggi. Ini adalah luar biasa. Jadi 6 prodi, yang lainnya B. Ini adalah bukti dari sisi akademis besarnya Untak. Oleh karena itu harus diimbangi dengan pengembangan dari sisi non akademis. Ada 5 program utama yang menjadi perhatian dari yayasan. Satu mengenai sarana dan prasarana, kedua mengenai kebersihan, ketiga mengenai pertamanan, keempat mengenai keamanan, dan yang kelima mengenai alur kendaraan atau perpajakan. Ini menjadi program utama bagi yayasan, karena kalau warga Untak datang kuliah, kerja dan sebagainya di Untak ini harus berada pada sebuah ruang yang nyaman. Ini yang harus kita perhatikan dari sarana prasarana, kebersihan dan pertamanan. Kemudian harus merasa aman. Ini yang bagian dari proses keamanan. Demikian pula dari sisi perparkiran, lahan kita itu tidak luas, tetapi kendaraan kita semakin banyak, baik roda 2 maupun roda 4. Ini harus diatur dengan baik, sehingga mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan yang ada di Untak ini bisa merasa aman meletakkan kendaraan, merasa kerasan tinggal di kampus. Ini dalam proses pengembangan. Kemudian tidak lama lagi ini sudah memenuhi standar yang kita harapkan, dan warga Untak semakin kerasan tinggal di Untak untuk melaksanakan segala aktivitas. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dipo. Tapi jangan beranjak dulu Pak Dipo. Yang diutarakan oleh Pak Dipo baru saja tadi adalah ikhtiar besar yang telah dilakukan oleh penyelenggara, sehingga aktivitas dari ilmu pengetahuan itu bisa berjalan dengan kondusif. Nah,
yang ingin kita gali lebih dalam lagi dari Pak Dipo adalah pengembangan ke depan Pak ini. Bahwa kita sadari tuntutan masyarakat mengenai layanan pendidikan plus supporting system dan sarana prasarana pendukungnya ini semakin lama semakin naik. Nah, tentu saja ini harus disongsong tuntutan-tuntutan semacam ini. Belum lagi variabel di luar, misalnya adalah kompetitor Pak. Bahwa lembaga pendidikan tinggi di luar sana itu seolah-olah berpacu ingin saling baik, ingin saling lebih hebat, lebih maju dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan ini Pak, prioritas. Bagaimanakah pengelola menyeimbangkan antara prioritas akademik dengan sarana prasarana pendukung akademik ini barangkali ada policy tersendiri. Silakan Pak Dipo. Apa? Dengan mana? Itu digarap iki lho. Siang Pak Bagus. Baik, memang kalau kita berbicara tentang pengembangan, banyak sekali yang harus dikembangkan, diperbaiki, dimajukan. Oleh karena itu memang benar kita mempunyai skala prioritas. Dari sisi akademis itu adalah menjadi prioritas utama kita, baik dari sisi kurikulum, tenaga dosen. Ini juga menjadi prioritas penting bagi kita, juga dalam rangka memenuhi target akreditasi. Dari sisi non akademik, terutama prasarana, sarana ya ini yang kita miliki, kelas dan sebagainya, laboratorium, walaupun masih ada kekurangan seperti di fakultas teknik masih ada laboratorium yang bersama, sehingga kita perlu mengembangkan laboratorium sendiri, menambah kelas dan sebagainya. Standar kelas kita adalah sementara ini adalah sebuah ruang dengan bangku kuliah, dengan ruang ber-AC dan LCD dan layar. Mungkin ke depan ada pengembangan lagi, masih belum kita tahu, tapi itu standar minimal yang kita miliki. Jadi semua kelas kita adalah dengan AC dan LCD komplit. Kemudian yang kedua, karena ini dunia pendidikan, jadi tidak bisa jauh dari IT, maka IT juga menjadi prioritas utama. Pengembangan IT, penggunaan internet dan sebagainya itu menjadi prioritas dan selalu ditambah kemampuannya dan selalu berkembang terus. Itu yang menjadi perhatian kita. Itu Pak, mungkin dari sisi pelayanan kita juga selalu meningkatkan SDM dari sisi tenaga kependidikan. Ya, tenaga kependidikan kita juga meningkat, lebih kompeten di dalam memberikan pelayanan kepada siapapun, terutama adalah mahasiswa. Itu mungkin menjadi prioritas. Iya. Bagaimana dengan rencana ada cita-cita universitas kita ini mau mengarah kepada university yang berkelas internasional, Pak. Iya. Iya. Meskipun ini masih wacana, tapi kan paling tidak ini menjadi PR. Betul. Ke depan ini rumusannya harus bagaimana? Benar. Nah, menyongsong atau menyambut cita-cita besar semacam ini, Pak Dipo, kira-kira apa saja yang digagas oleh kawan-kawan yang di bagian organisasi ini? Silakan Pak. Ya, ya. Jadi itu adalah sebuah cita-cita. Semua manusia mempunyai cita-cita. Organisasi juga mempunyai cita-cita yang tertuang di dalam visi menjadi international university. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Tapi mau tidak mau kita harus mencanangkan visi ini sebagai sebuah universitas berkelas internasional. Mungkin yang terdekat kita harus menjadi universitas unggulan, dalam arti rankingnya naik terus. Dari yang kemarin kita masih di atas 100, kita naik lagi di nasional ya.
dan mudah-mudahan masuk di bawah 50 besar, nanti meningkat terus. Di Jawa Timur Kopertis kita sudah membaik walaupun masih di 10 besar, dan mudah-mudahan ini meningkat. Itu yang harus kita kerjakan. Apa yang menjadi kriteria untuk menjadi universitas unggulan, ranking 5 besar dan sebagainya, syukur-syukur kalau ranking pertama itu yang kita penuhi. Nah, baru setelah itu baru kita masuk mengarah kepada universitas yang taraf internasional. Iya, barusan tadi kita telah memperoleh berbagai informasi dari petinggi pengelola kampus tentang bagaimana ikhtiar-ikhtiar yang telah dilakukan. Semuanya adalah demi agar lembaga pendidikan tinggi yang kita cintai bersama ini betul-betul akan melahirkan kader-kader patria yang sejati. Dalam rangka itu saya ingin menggali juga kepada mahasiswa, kepada Mas Wahyu. Mas Wahyu, hal-hal yang telah diungkap oleh Pak Dipo tadi, menurut Mas Wahyu itu apakah sudah memenuhi ekspektasi atau harapan daripada mahasiswa? Silahkan Mas Wahyu. Ya, selamat siang untuk semuanya. Menurut saya itu dari pemaparan dari Pak Dipo sendiri itu lumayan sesuai dengan ekspektasi mahasiswa. Tetapi ada tetapinya, Pak. Boleh ada tentang Itu dalam kondisi perkuliahan banyak sekali kualitas dosen-dosennya itu belum mumpuni. Kadang ada yang masih meremehkan, nanti aja lah, ataupun juga materi yang disampaikan itu melenceng jauh sama silabusnya. Kalau untuk masalah yang lainnya itu lumayan sudah mencukupi apa yang direkomendasi. baik. Yang diapresiasi oleh Mas Wahyu tadi tentang apa-apa yang telah dilakukan oleh pengelola itu diapresiasi dengan baik ya, dan itu sesuai harapan dari mahasiswa. Hanya ada beberapa titik-titik kecil yang dikritisi oleh Mas Wahyu selaku mahasiswa mengenai SDM tenaga pengajar. Agar ini lebih jelas, mohon diberi indikator Mas Wahyu. Yang dimaksud dengan kata banyak itu di sana ini harus jelas, karena dosen kita ini jumlahnya ratusan, bahkan saya sulit menghafal, bukan karena saya tidak familiar dengan rekan kolega, tapi saking begitu banyaknya tenaga pengajar di Untak Surabaya ini, sehingga untuk menghafal pun kesulitan saya. Ratusan, tiap fakultas ratusan mahasiswa. Coba kali berapa fakultas, mungkin bisa mencapai 1000 itu. Nah, kata banyak di situ berapa persen? Nah, itu pertama. Lalu yang kedua mengenai metode belajar. Setiap dosen itu punya metode belajar yang terkadang sulit dipahami oleh mahasiswa. Kenapa kok menggunakan metode itu? Nah, tapi bagi mahasiswa yang mensalahpahami itu dikiranya itu sebagai meremehkan dan seterusnya. Coba tolong diberi indikator yang konkret supaya kita semua ini tahu. Mas Bayu, silakan. Mungkin pertanyaan nomor 1 tadi, Pak. Kalau untuk intinya jumlah kasarannya ya, saya cuma bisa lihat dari skop fisik saja. Nah, fakultas saja itu mungkin beberapa oknum lah, jangan saya banyak sekali. Maksudnya bukan oknum, banyak, berarti beberapa. Beberapa itu 1 apa 1,5? Mungkinnya mungkin 10% dari 10, besar ya. Sekali. Iya. Padahal tenaga pengajar tuh 100 jumlahnya ini. Kalau 100 dosen, 100 dosen mungkin
100% dari jumlah dosen FISIP. 10% dari jumlah dosen fakultas. Iya. Wah, berarti 10 orang ini. Iya. 10 orang. Yang benar. Nanti salah. Enggak. Benar? Iya. Oke. Terus kira-kira kelemahannya apa yang 10% itu? Kelemahannya Ayo, indikator meremehkan itu contohnya seperti apa? mereka benernya apa memberikan info apa kayak kontrak disampaikan, hal apa silabus ada yang disampaikan, Mbak. Silabus mereka itu disampaikan, tetapi beberapa yang tidak menyampaikan silabusnya, dan alur yang diberikan dalam pengajaran itu cenderung acak. Tidak terstruktur. Iya. Lalu yang satunya lagi yang Anda bilang selain meremehkan ada yang tidak sesuai materi. Iya, kadang-kadang itu agak melenceng gitu, Pak. Jadi materinya harusnya A, jadinya itu ngelambrak gitu loh. Jangan-jangan itu contoh kasus. Terus Oh. Anda bilang melenceng. Kan harus mahasiswa itu biasanya kalau hanya diberi teori itu bingung. Maka konkretnya harus diberi contoh kasus. Nah, contoh kasus itu lalu kemudian dimaknai oleh mahasiswa sebagai melenceng. Jangan-jangan begitu. Enggak, Pak, enggak. Enggaknya gimana? Coba. Yang jelas, yang cetok. Teorinya itu intinya berbanding terbalik dengan Contoh teori apa misalnya? waduh, Pak. Loh, harus jelas loh. Ini kalau enggak fitnah loh ini. Ayo, harus jelas. Misalnya teori apa? Itu kenangan dosen itu. Gak mau ngambilnya itu loh, Pak. Loh, gini Mas Wahyu, saya jelaskan. Kalau kita menjelekkan seseorang, orangnya tidak ada, itu masuk pasal fitnah. Kalau menjelekkan seseorang, orangnya ada, itu namanya pencemaran nama baik. Lah, Anda ini melanggar dua-duanya loh ini. Supaya tidak dianggap melanggar, Anda harus jelas teori apa misalnya. Nah, gimana Bu? Kalau Anda kesulitan memberikan teori apa, melencengnya di mana, berarti saya anggap Anda tadi masih praduga, belum tuduhan. Oke, baik. Kalau ini praduga dan belum tuduhan, artinya apa yang dikatakan oleh Mas Wahyu tadi sebenarnya adalah harapan, ekspektasi supaya tenaga pengajar di alma mater kita ini diharapkan oleh Mas Wahyu agar tidak sampai melenceng dari materi, agar diharapkan dosen itu semua punya kontrak belajar, diharapkan agar semua dosen itu tidak meremehkan tugas pengabdiannya. Saya pikir itu harapan-harapan, hanya salah penyampaian dalam bahasa. Oke, itu saya kira. Nah, sekarang saya ingin ke arah Pak Lukman. Dari berbagai macam hal yang telah diwacanakan tadi, kira-kira menurut Pak Lukman, kembali ke universitas yang berkelas internasional, apa iya Pak? Universitas berkelas internasional ini didukung dengan sarana prasarana yang sudah ada semacam ini, yang menurut kita amat sangat baik, lebih dari cukup lah. Supporting sistemnya juga lebih dari cukup. Apa ada harapan lain untuk bisa mencapai tahap universitas berkelas internasional? Silakan Pak Lukman. Saya kira sangat mungkin ya, bahkan itu sudah ada di depan mata kita. Artinya modalitas yang sudah kita miliki itu sangat merepresentasikan visi ataupun cita-cita yang kemudian menjadi salah satu tujuan kita ya, bersama di sini untuk menjadi sebuah universitas yang berkelas internasional, yang berkelas lebih tinggi lagi derajatnya dari masa ke masa ya. Kalau saya lihat modalitas apa saja itu tentunya kita sebagai universitas yang dikelola oleh swasta, tentunya ciri-ciri pelayanan swasta itu tentunya sudah kita jumpai. Jadi cirinya sangat transparan, sangat responsif kalau saya lihat
saya temui pelayanan-pelayanan yang ada di sini sangat responsif, cekatan ya, sangat cekatan, sangat empatik, sangat ingin segera untuk melayani dan menyelesaikan suatu persoalan ya, sangat tanggap dan sangat bertanggung jawab. Jadi tidak abai terhadap persoalan-persoalan yang muncul, persoalan-persoalan yang dibawa oleh mahasiswa itu kemudian menjadi persoalan yang harus diselesaikan bersama. Termasuk dalam rangka diskusi kita saat ini, yakni dalam rangka untuk menggali apa-apa yang menjadi potensi untuk kemudian menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang barangkali menjadi akan kita temui dari masa ke masa ke depan ya, untuk selalu berbenah, untuk selalu upgrade ya, untuk selalu dari aspek SDM-nya juga itu menjadi satu refleksi tersendiri bagi kita semua. Nah, terkait apa yang disebutkan oleh beberapa narasumber kita, tentunya saya sangat sepakat ya, artinya kita sudah punya tujuan itu, sehingga tujuan itu harus tetap dijaga untuk kemudian kita realisasikan. Tidak ada sebuah antitesis yang kemudian menjadi sangat vital atau kendala yang sangat besar yang belum muncul. Artinya ini saya belum melihat ada kendala yang menghalang-halangi untuk menuju ke tujuan mulia kita untuk berkelas internasional. Saya kira sangat mungkin ya kalau kita melihat role universitas yang ada di luar negeri, MIT ya, bahkan Harvard di situ juga swasta tentunya kita sudah memiliki sebenarnya standar-standar yang kita pegang. Mungkin terkait hal-hal yang perlu dibicarakan lagi, saya ingin kembali ke Mas Wahyu maupun Pak Didin ya, karena saya melihatnya ada Pak Bambang juga ya. Nggak mikir gitu. Ini kita sangat mungkin untuk menuju ke sana. Mungkin kalau saya pandang seperti itu. Oke. Jadi gini Pak, saya tumben hari ini bersepakat dengan sampean. Biasanya kita tidak bersepakat, tetapi tetap dalam kerangka bebrayan mangayu bagyo. Memayu hayuning bawono. Jadi ora perlu congkrah. Congkrah agawe bubrah. Pak Bambang nek kumise alal abang. Baik. Saya bersetuju dengan Pak Lukman. Jadi begini. Saya mengangankan kita memang menuju ke arah universitas berkelas internasional, Pak. Tapi dengan pemaknaan bahwa lembaga pendidikan tinggi ini akan menjadi tujuan dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam ras, dari berbagai macam negeri yang semuanya ngangsu kawero kuliah di sini. Inilah yang saya sebut universitas berkelas internasional. Dudu universitasnya sing diubah dadi kaya wong jaba kae ora. Nah, saya malah mengangankan kita itu punya sarana prasarana sing kaya zaman Mojopahit kae, Pak. Ning ono IT-ne ngono. Lah apik to, Pak ya. Dadi ono gazebo pendopo. Wah, gazebo nek ngarani mung kae apa model pesanggrahan kae cilik-cilik ngono kae digawe sawung ya, dipakai untuk sebagai paseban sebagai serawung rembuk. Nah, pewacanaan yang bisa dilaksanakan di area-area, tapi kemasannya adalah misalnya back to natural, Pak. Jadi kembali seperti keindonesiaan atau Nusantara, tetapi secara teknologi, secara paradigm, secara gagasan dan seterusnya kita tidak kalah dengan mereka. Bahkan kita punya plusnya apa itu? Tidak melupakan kejati dirian Nuswantara, kan gitu. Nah, kekhasan semacam ini yang saya pikir tidak dimiliki oleh Eropa, tidak dimiliki oleh Amerika. Nah, biasanya bule kelak merindukan hal-hal yang sifatnya oriental, timur, yang eksotis lah ngono.
cerdas pinter ning eksotis ya. Coba piye? Sapa sing ora gelem didadekno jodoh? Mesti golek bojo sing model ngono. Nah, dalam rangka itu maka kita jangan sampai keblinger, Pak. Seluruh kelengkapan infrastruktur supporting system itu jangan sampai meninggalkan kesati dirian Nusantara, tetapi dalam hal sains, teknologi, knowledge dan seterusnya ini tidak kalah dengan mereka. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita akan menjadi mercusuar di dalam masalah universitas berkelas internasional. Lah mbok menawa Pak wong Afrika sing kae njujuk untak lah terus kuliah ning kene kan ya apik. Lah saiki ning ngene sampean meneh, Pak. Pak Bambang turun, Pak Bambang. Ayo, Pandita Ratu iki. Gimana? Intinya apa ini? Tentang apa ini? Visi dan misi menjadi kelas internasional universal. Kayak apa? Universitas. Oh. Jadi kita harus melihat bahwa pengertian universal kelas internasional itu bukan gedungnya saja, bukan nilai-nilai lokalnya saja, tapi yang paling utama adalah produktivitas. Ukurannya adalah produktivitas. Produktivitas apa? Penelitian itu tentu berkelas internasional yang bisa aplikatif untuk pengembangan teknologinya, juga dalam pengertian sosial itu produk penelitiannya sangat bermanfaat dalam membangun kemanusiaan. Tentu itu sesuai dengan ciri kita kebangsaan itu nasionalisme. Jadi maknanya ke situ. Nah, produk itu bisa dilihat dari kita memiliki jurnal-jurnal yang berkelas internasional. Kalau sekarang bukannya Scopus ya otomatis mau tidak mau itu kita mengacu pada jurnal yang sudah di Scopus, dan juga dosen-dosen kita itu tulisan-tulisannya menyebar ke sana. Kemudian tidak hanya dalam hal jurnal, juga buku-buku produktivitas dosen-dosennya. Dalam pengertian ini dosennya juga mampu menulis buku-buku ya kalau bisa dikatakan menjadi handbooknya, baik itu di dalam bidang ilmu sesuai dengan konsentrasi atau keahlian dari dosennya. Nah, itu menjadi rujukan, acuan bagi karya-karya, bagi pengembangan ilmu di internasional itu. Maka sebenarnya kalau bicara tentang mereka datang ke sini, orang luar kuliah di sini, itu side effect saja. Efek ketika kita memang sudah diakui oleh internasional. Nah, arahnya ke sana. Bagaimana ini istilahnya tadi mercusuarnya, oke lah, kita menjadi mercusuarnya otomatis menjadi rujukan, acuan. Seperti misalnya, siapa yang nggak kenal yang namanya Leiden, ya, kampus di Belanda. Siapa yang tidak kagum dengan Monash-nya yang di Australia. Itu terus kemudian ya Berkeley, itu semua menandakan karena mereka memang buku-bukunya, karya-karyanya menjadi rujukan internasional, jurnalnya sangat banyak sekali. Dan jujur saja kelemahan kita bicara internasional itu ya kualitas dosennya sendiri. Dalam hal apa? Di dalam hal penelitian yang kemudian diakui, dibaca oleh internasional, maupun juga buku-bukunya yang menjadi rujukan internasional. Ya di mana arahnya? Sesuai karakter kita. Kalau sesuai dengan perkembangan, kalau paradigmanya sekarang bicara paradigma kalau sosial yang mengglobal, artinya sosial mengglobal itu paradigma melihat konteks kearifan lokalnya, masing-masing mengambil kali lokal, tetapi ini menjadi gambaran, menjadi citra bagaimana setiap bangsa, tiap negara juga menghasilkan karya yang sama, tetapi menjadi rujukan karya kita. Itu yang terpenting. Ya janganlah kita menjadi bangsa, ya katakanlah menjadi bangsa yang paranoid, bangsa yang idiot, besar dalam tempurung kita sendiri. Itu yang kekhawatirannya seperti itu. Lihat aja sepak bola kita sebagai contoh. Kalau di dalam negeri kayak yes main gaprak, main gitu, tetapi ketika di internasional memble. Itu padahal kita harus tahu
untuk lomba olimpiade matematika, kimia, fisika, astronomi, ya kita itu anak-anak muda kita itu hebat, tapi setelah itu kemana? Ini yang harus kita pertanyakan. Ini tugas kita. Kemudian juga itu kalau bicara ilmiah ya, kemudian kita bakat-bakat sekolah, katakanlah ketika usia 15, 17, 19 luar biasa, tapi itu kemana? Inilah yang kita maksudkan. Kita itu bukan hanya sekedar besar di dalam kita sendiri, tetapi kemudian kita bisa mengembangkan lebih lanjut pada tataran yang sesuai dengan kompetisinya. Apa? Raihlah ilmu pengetahuan dan teknologi, itu yang kata kuncinya. Bangsa ini meraih ilmu dan teknologi. Yang kedua apa? Bangsa ini juga harus sadar tiada hari, tiada detik untuk belajar. Atau bahasa lain dengan bahasa istilah orang Lamongan itu lifelong learning, itu istilahnya. Kena orang Lamongan, ya Allah. Atau juga bisa dikatakan bagaimana bangsa ini yang katanya sudah bicara modern, sudah bicara akal, sudah bicara rasio, tapi kita lihat selalu aja solidaritas etisnya yang paling brengsek. Politik masih gontok-gontokan, DPD gontok-gontokan, ya kan? Pilkada kita lihat setiap hari kita masih agresif konflik antar kelompok, hanya gesekan dikit jadi bakar-bakaran. Ini bangsa macam apa? Inilah tugas kita. Kalau kita ingin bicara tentang kampus yang internasional, marilah kita bangun di situ. Itu kata kuncinya. Bangsa kita itu masih jauh bisa seperti itulah. Tetapi bagaimana pada tahun 2035 otak akan bergerak ke sana. Dah cukup aja dari saya sekarang. Terima kasih Pak Bambang. Ini keren sekali, menarik sekali. Ada angle yang beda ternyata Pak Lukman dari apa yang telah kita wacanakan tadi. Ini ada sudut yang menarik dari Pak Bambang. Ternyata ini semakin memperkaya. Nah, sebelum saya tutup, Pak Lukman barangkali mau menambahkan. Monggo. Saya harap nanti sebelum ditutup juga ada penambahan juga. Karena semakin kaya wacana yang kemudian dikemukakan, sehingga pasti ini menjadi satu perenungan tersendiri ya, untuk kemudian potensi yang sudah kita miliki itu ternyata juga didukung dari berbagai macam sudut pandang dan wacana yang hadir, tidak lepas karena itu saling bergayut atau berkelindan ya, terkait dengan yang lain. Bagaimana kondisi sosio-historis kita memang dilahirkan atau merdeka lepas dari negara atau lepas dari penjajahan, tentunya kita juga masih dalam tahap berkembang gitu ya. Kita masih dalam tahap yang masih merangkak. Ibarat sebuah bangsa tentunya butuh proses untuk kemudian menjadi negara super, negara yang besar, bangsa yang besar. Nah, saya kira semuanya itu bisa dimulai ketika kehidupan upgrade terhadap pengetahuan ya, knowledge, transfer knowledge itu dimulai di kampus-kampus gitu, kampus-kampus jadi dunia pendidikannya. Nah, kalau ingin membentuk satu wacana universitas internasional, tentunya kita berusaha untuk kemudian memberikan satu injeksi atau tawaran tersendiri untuk melihat persoalan bangsa ya, seperti yang tadi dikemukakan bahwasanya kita masih terjebak pada solidaritas dan mentalitas yang barangkali masih inlander ya, melihat atau gagap terhadap atau arus yang kemudian menerpa kita masih punya mental ciut, masih punya mental minder, sehingga kita melupakan bahwa sebenarnya kita adalah bangsa patriot, bangsa yang gagah, bangsa yang memiliki potensi-potensi yang unggul. Kita bisa lihat misalnya tadi ada bagaimana kita melihat fenomena berprestasi kita masih sangat minim ya. Tentunya ini tidak dibarengi dengan konsistensi dan rasa tanggung jawab untuk terus upgrade terhadap perkembangan wacana-wacana yang ada. Nah, mungkin itu aja Pak. Sementara itu. Baik, jadi Pak Lukman, karena saya juga ketiban sampur untuk menambahi supaya makin kaya wacana kita pada siang hari ini. Baik, saya tetap
mempunyai gugatan kecil, Pak, dan selalu berpulang kepada aksiologi saya. Seperti biasanya, aksiologi saya kejar terus, bahwa Indonesia atau Nusantara ini memiliki berbagai macam lembaga pendidikan tinggi. Ini sejatinya kan aksiologinya tunggal, satu saja, Pak, menciptakan manusia seutuhnya. Lek carane wong pondok pesantren kayak disebut menungso apa, insan kamil. Nah, menjadikan manusia Indonesia, manusia Nusantara menjadi manusia seutuhnya. Dan untuk menjadi manusia seutuhnya inilah yang menjadi core bis, Pak. Andaikan pendidikan dianggap sebagai industri, dianggap sebagai bisnis, maka menurut saya core bis kita itu ada di menciptakan atau outputnya adalah menjadikan manusia seutuhnya. Yang ini tidak dimiliki oleh Barat, tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Sehingga universitas berkelas internasional yang didukung dengan sarana prasarana tadi, dengan berbagai macam variannya itu, maka saya berharap seluruh pendukung-pendukungnya tadi haruslah mengabdi pada cita-cita yang satu, aksiologi, yakni mencetak kader manusia seutuhnya. Saya pikir itu sebagai closing statement dari saya ucapkan madhab Sumolowaru, mengucapkan wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli Allahumma sholli alaihi.